Indonesia is known as the Emerald of the Equator, and Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, bit deck and venue. This is the ASGO to your local committee. I'm Brahmana Iskandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-139. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, sore hari ini berjumpa lagi dengan saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang nantinya akan menemani bincang sore kita bersama ASOGI. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang sudah meluangkan waktunya setia menjadi peserta ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan selama 1 jam ke depan kita tentunya akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan di seri ketiga di bulan September ini kita akan berbicara mengenai perkembangan terkini kanker ovarium. Baik, di sini sudah hadir 3 orang narasumber dan moderator yang akan membagikan update ilmunya khususnya di bidang kanker ovarium. Mungkin nanti update-nya apakah dari segi teknik operasinya, apakah targeted terapi, monoterapi, atau mungkin yang lain, kita simak sama-sama bersama para narasumber. Izin saya menyapa yang pertama di sini narasumber kita yaitu Dr. Brahmana Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya dan sekaligus beliau juga sebagai Ketua Umum HOGI. Assalamualaikum Dr. Brahmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, terima kasih dokter. Narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Teguh Mirza Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi, Semarang. Dan sekaligus beliau ini juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina PP POGI. Assalamualaikum Dr. Mirza, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak, selamat sore Prof. Dr. Brahmana. Ya. Kantor nuwun rawuhnya Dr. Mirza. Dan yang akan menjadi moderator sore hari ini yaitu Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi DEMAS.
Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, dan sekaligus beliau juga merupakan Ketua Umum PP POGI. Assalamualaikum Prof Yudi. Assalamualaikum, bisa. Prof, Prof. mana Prof Mirza, selamat ketemu lagi, sehat selalu. Iya, Kita terima udah lama kasih Prof. main. Sorry, saya baru bisa memoderatori para pembicara pakar ini baru sekarang nih. Selama ini terganggu terus nih waktu. Ya, Alhamdulillah. Reuni ya Prof, reuni ya Prof. reuni, best friend ini kayaknya. Iya. Iya, Oke, matur nuwun, terima kasih. Prof. Oke, baik. Di sini juga saya melihat ada Dr. Tovan. Terima kasih Dr. Tovan yang selalu setia untuk mengawal acara Asogi. Dan baik, jangan lupa untuk ke peserta Asogi, jangan lupa untuk mengakses Asogi dari akun pelataran sehatnya. Diminta untuk join Zoom sampai akhir karena kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem. Dan peserta tidak perlu lagi untuk meminta akses karena nanti akan terverifikasi secara otomatis H+1 setelah acara ini. Dan seluruh peserta seperti biasa, bila ingin mengajukan pertanyaan secara langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bila ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Baik, sebelum kita memasuki sesi diskusi, izinkan saya mengundang Ketua Hogi untuk membuka sekaligus memberikan sambutan kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, ini yang saya hormati Pak Dekan FK Unpad, Ketua PP POGI, Prof. Yudi Mulyana Hidayat, menyempatkan waktu ini luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak. Dr. Mirza Iskandar dari Semarang ya. Ini pas sibuk-sibuknya ya, banyak berita di Semarang ya. Intinya ya. Kemudian Bu Sekjen, Dr. Tovan ngawal acara ini minggu ke minggu. Dr. Nisa, Dr. Nisa itu enggak bisa praktek hari Rebo sore, enggak bisa dia karena punya tanggungan ashoki gitu ya. Terima kasih banyak. Bu Sekjen itu juga menyempatkan waktu. Terutama juga yang saya hormati para peserta setia Ashoki dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih, apresiasi saya setia mengikuti acara Ashoki ya. Ini sudah seri ke-139 ya. Mudah-mudahan sedekah ilmu kita bermanfaat terus bagi teman-teman kita dimanapun berada. Nah, selain Ashoki itu sekarang juga ada namanya teaching class hoki. Teaching class itu lebih panjang, lebih komprehensif. Kalau ini kan 1 jam hanya diskusi. Kalau teaching class itu biasanya 4-5 narasumber setiap Jumat jam 1. Ya, ini besok Jumat yang kedua. Jadi kalau semua pengen nanti informasinya bisa di-share di chat juga Dr. Nisa dan Mbak Lucy. Ya, demikian dari saya. Dr. Mirza itu sejak pagi itu sudah kontak saya ini. Kalau bisa bertiga ini ketemu gitu ya. Bertiga ini yang paling sulit jadwalnya, dan kita bahagia sekarang ini Prof. Yudi ya, nomor 2 Dr. Mirza. Kalau saya sih pengangguran ya, bisa ada di sini semua ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita mulai acara. Saya serahkan pada Prof. Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Brahmana sudah memberikan sambutan untuk membuka acara Asogi. Selanjutnya kami persilahkan pada moderator kita sore hari ini kepada Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi untuk memandu jalannya diskusi. Silakan Prof. Yudi. Ya, terima kasih. Dr. Nisa ya. Para hadirin ya, peserta webinar yang saya hormati, anggota POGI ya. Kita terima kasih nih pada para pakar ya, pembicara ya. Dr. Mirza, Dr. Pramana, ada Dr. Tovan ya. Kita akan mengupas tuntas tentang kanker ovarium ya. Perkembangan terkini dari kanker ovarium ya. Yang kita tahu persis nanti pastilah saya nggak akan perkenalkan lagi, memang Dokter Mirza ini udah terkenal malang melintang di mana-mana lah gitu ya. Kalau Semarang kalau nggak kenal Dokter Mirza tak pecat jadi anggota POGI itu. Terus terang aja begitulah. Terus kemudian kalau Dokter Baramar apa lagi ya gitu. Jadi mungkin para hadirin sekalian kita mendapatkan pakar ya yang memang mengetahui di bidangnya yang akan membicarakan masing-masing dengan materi yang sudah ada di sini ya. Mungkin secara langsung saja lah, saya nggak akan sebutkan ini supaya lebih ini ya. Dokter Meriza ini dari Fakultas Kedokteran Undip,
sudah rame kan. Memang terkenal Dokter Mirza, memang anti bullying Dokter Mirza sih. Kalau kalau saya pendukung bullying gitu. Nah kemudian Dokter Brahmana juga dari Unair. Jadi kita bisa bicara kupas tuntas ya Dokter Brahmana, apa yang nanti akan kita sampaikan di sini. Untuk pertama silakan Dokter Brahmana lah langsung untuk Atau Dokter Mirza dulu, mempersingkat Prof. waktu. Dokter Mirza Oh dulu, Dokter Prof. Mirza, sorry, Dokter Mirza yang langsung, nggak usah lagi basa-basi ya. Dokter Mirza untuk menyampaikan sesuatu yang penting disampaikan, nanti kita diskusi bersama. Silakan Dokter Mirza. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih terhormat sekali. Hari ini saya catat tanggal 18 September ya. Kita bisa dimoderatori oleh Profesor Yudi ya karena sibuk muncul di TV, di koran ya, akhirnya bisa juga. Terima kasih Dr. Brahmana yang mengkreat acara ini ya. Saya izin share. Ya. Ya, kalau lihat judulnya yang saya hormati para apa yang mengikuti ASOGI, teman-teman SPOG juga teman-teman dari HOGI ya, saya lihat pesertanya banyak ya. Mudah-mudahan tidak mengikuti kewajiban hanya mengikuti kewajiban webinar ya, eh, pelataran, tapi memang kita ingin berbagi ya di dalam masalah-masalah kanker ginekologi. Memang kalau kita amati kanker ginekologi itu baik serviks, ovarium dan bahkan endometrium ini memang kejadiannya kok kalau di Semarang meningkat ya. Ya. Saya mungkin kajiannya di Indonesia nanti Hogi akan mengkreat untuk penelitian multisenter. Kalau kita lihat perkembangan terkini ya, perkembangan terkini ya. Kalau kita lihat perkembangan pengobatannya, saya cuman baru melihat bahwa eh, dalam teknik operasi sejak zaman saya sekolah itu ya diajarin oleh guru-guru Profesor Farid ya, itu pembedahan optimal ya, itu memang sudah diajarkan ya. Ini yang sebenarnya poin penting. Tapi nanti ada istilah optimal debulking mungkin bagi teman-teman SPOG di daerah itu bisa memahami apa yang dimaksud dengan optimal debulking gitu. Dan pemberian kemoterapi yang efektif ini juga saya rasa bukan suatu hal yang baru ya, cuman kadang-kadang kita terkendala dengan regulasi-regulasi yang ada di dunia kesehatan kita. Kemudian yang baru ini justru dua terbawah ini terapi target ya, tapi terapi target ini umumnya adalah memang konsumsi untuk eh, para apa eh, konsultan onkologi ya, karena pembatasan bahwa SPOG Jenderal SPOG tidak bisa melakukan kemoterapi untuk kasus-kasus yang lebih kompleks ya. Kemudian juga yang menjadi suatu perhatian di hal yang perkembangan yang terkini itu adalah penelitian histopatologi dan genetik ya. Jadi ini yang saya melihat suatu yang harus disikapi di dalam kedepannya. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam grafik ini bahwa eh, kita sampai sekarang masih mengacu pada adanya kadar CA125 sebelum operasi. Ya, kemudian setelah operasi biasanya dia akan menurun, kemudian pada eh, tahun kedua, tahun ketiga itu biasanya mulai ada peningkatan ya sampai dia akan terus. Nah, ini yang harus disikapi bahwa CA125 masih bisa sebagai bahan monitoring yang mungkin paling paling sederhana ya dianggap ya. Tapi kenyataannya di
daerah, jangankan di daerah, di kota besar aja, rumah sakit tertentu juga membatasi pemisahan-pemisahan CA125 karena eh, cost effectiveness-nya. Ya, jadi ini yang juga menjadi suatu bahan evaluasi kajian. Ya, bahkan teman-teman meskipun rumah sakitnya juga ada yang tidak membatasi, tapi tidak melakukan pemisahan. Jadi ini yang harus ada satu kajiannya. Nah, sekarang kalau diagnosis saya rasa masih sama bahwa pemisahan fisik, pemisahan ginekologi dikombinasi dengan USG pelvis, baik itu USG abdomen maupun transvaginal atau CT scan atau MRI masih menjadi suatu kebutuhan yang harus dipakai untuk melakukan diagnosa keganasan ovarium. Jadi tadi saya katakan bahwa pemisahan ginekologi merupakan standar pemisahannya gitu ya. Jadi nah kemudian penelitian yang saya katakan suatu hal yang perlu ditingkatkan dan dipahami adalah messenger RNA ya. Messenger RNA dari VEGF ya. Dia hubungan dengan tingkat keganasan jadi bahwa adanya neovaskularisasi di sini ya, kemudian adanya obat-obat pencegahan neovaskularisasi di sini juga yang menjadi sekarang digalakkan ya. Jadi ini penelitian ini berhubungan dengan terapinya ya. Nah, terlepas dari hal seperti ini tadi kita muncul adanya target terapi yang di Indonesia memang sudah mulai apa dipakai ya, tapi eh, masih secara private ya, jadi masih di tempat-tempat private ya. Terus terang rumah sakit vertikal kita masih tidak bisa menggunakan targeted terapi karena terbentur daripada regulasi. Ini mungkin yang nanti mungkin himpunan akan melakukan suatu pembicaraan ya ke depannya bagaimana kita juga bisa ikut berbicara tentang target terapi. Tentang deteksi dini ya, tadi dikatakan bahwa biasanya kanker ovarium itu atau tumor ovarium itu tanpa gejala. Banyak yang pasiennya terkaget-kaget didiagnosa kista ovari padahal dia tidak pernah merasa apa-apa. Sehingga second opinion itu dibutuhkan oleh oleh pasien-pasien untuk meyakinkan bahwa dia memang menderita kista. Tapi keluhan haid tidak teratur, nyeri perut, bahkan yang ekstrim sering kembung itu juga merupakan suatu eh, tanda bahwa jangan-jangan eh, pasien tersebut mengidap nyeri. Kita tahu, saya kembali kepada basic bahwa anatomi ovarium itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh para dokter. Ya, para dokter pada umumnya dan khususnya pada SPOG. Ya, bahwa setelah pubertas ovarium itu terus-menerus secara bergantian akan melewati fase folikuler, fase luteal. Sementara di anatomi yang mana dikatakan korteks ya, korteks dari ovarium yang mana disebut dengan medula dari ovarium, yang mana dari epitel dari ovarium. Ini harus dipahami oleh eh, kita sebagai SPOG. Ya, jadi kalau kita lihat anatomi, kita lihat dari ovarium mana yang di sana ini berhubungan dengan tipe-tipe kanker ovarium yang kita bagi dengan epitelial, ya, ada yang berasal dari granulosa sel tumor, ya. Jadi dari germ cell itu yang harus betul-betul apa dipahami yang mana yang disebut dengan granulosa, mana yang disebut dengan sel TK, karena ini adalah bagian-bagian dari ovarium yang
betul-betul tidak dipahami. Jangankan oleh maaf orang-orang BPJS, orang SPOG aja kadang-kadang ada yang harusnya jangan sampai tidak memahami hal-hal yang ini. Ya, jadi karena ini berhubungan dengan suatu patofisiologinya, ya. Jadi kita di dalam melakukan pembedahan itu adalah memahami dengan manfaat stadium, ya. Jadi kenapa sih kita melakukan pembedahan? Karena banyak sekali di daerah yang bukan bukan optimal debulking gitu, ya. Tapi pengambilan sebisanya, tetapi nanti di dalam laporan operasi disebutkan kistektomi. Di dalam operasi disebutkan sal, apa, eh, salpingo-ovarectomy, padahal dia tidak, atau parsial ovarectomy gitu. Ya, karena ini berkaitan dengan disease free survival dan overall survivalnya. Jadi kalau kita melakukan operasi-operasi pembedahan itu stagingnya, kita setelah operasi kita mendapatkan suatu stadium yang benar-benar, dan kita harus tahu ada residual tumor enggak yang kita tinggalkan. Tidak harus optimal, tetapi kejujuran di dalam menuliskan di dalam laporan operasi itu harus benar. Ini berhubungan dengan suatu etika kita. Karena banyak saya ambil contoh mengatakan total hysterectomy, tapi dari laporan PA dikatakan menerima jaringan uterus tanpa serviks. Ya, jadi ini yang lain saya cepatkan saja. Nah, yang paling sering adalah kita melakukan operasi yang kita tidak duga bahwa ini suatu cancer. Ya, apa yang harus kita lakukan di situ? Ini yang dikatakan tadi di awal saya bahwa perkembangan terkini bahwa sebaiknya kita melakukan optimal debulking dulu, ya, sampai sebatas. Oleh sebab itu untuk dikatakan bahwa kita bisa melakukan optimal debulking, pemeriksaan preoperasinya, kita bisa mengatakan bahwa mampu nggak kita melakukan hal ini gitu. Ya, tapi kalau kita mengatakan saya tidak mampu, bukan suatu hal yang salah atau suatu hal yang jelek, malah ini suatu hal yang baik, mengakui kemampuan kejujuran kita. Jadi di dalam targeted terapi tadi dikatakan bahwa banyak penelitian-penelitian yang saya tidak menganukan secara detail di sini, ya. Jadi bahwa umumnya kita masih memakai cisplatin base, tapi dengan adanya obat-obat seperti bevacizumab, kemudian golongan-golongan olaparib yang dikombin itu memang memperpanjang dari disease free progressive free survivalnya dari sini, ya. Jadi ini yang penelitian-penelitian di sini yang mengatakan bahwa dulu kita masih bertahan dengan cisplatin base, kemudian naik pada paclitaxel, kemudian ditambahin lagi bevacizumab, kemudian sekarang ada targeted terapi, itu jelas meningkatkan progressive free survivalnya, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan secara singkat karena ini waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan masih ada yang bisa diambil nanti di dalam proses diskusi. Saya kembalikan kepada Prof. Yudi, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Birja. Ya, para anggota POGI sekalian tadi sudah dibahas ya. Bagaimana kita pentingnya ya untuk sedikit memperhatikan tentang kanker ovarium itu. Karena kanker ovarium itu kasusnya banyak dan 50% kemungkinan besar dia meninggal gitu kan. Karena datang dengan kondisi stadium yang sudah lanjut. Di sisi lain, screening tadi sampaikan oleh Dr. Mirza, belum ada screening yang ideal untuk kanker ovarium. Karena kita tahu persis ada hanya 15% yang hereditary kan, familial dengan BRCA1, BRCA2, tapi yang lainnya sporadik 85%. Ini yang sporadik yang susah sekali.
Ya, nanti kita dibahas lagi lah, kita diskusikan sesudah Profesor Brahmana gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu tentang kanker ovarium. Silakan, Dokter Brahmana. Terima kasih, Prof. Yudi. Terima kasih banyak ya. Saya share dikit aja. Kita saling menambah insight ya. Mungkin beberapa sudah pengulangan. Sebentar ya. Saya sudah terlihat ya, Prof ya. Artinya ya. Nah, eh, sebelum kita masuk pada diskusi ya, saya coba sebentar ini slide saya. Nah, saya tampilkan ya. Ini data terakhir dirilis 2022. Yang terakhir dipublishnya 2024. Itu kalau kita lihat pada female, itu ternyata kanker ovarium itu nomor 3 di Indonesia ya, setelah breast dan cervix ya. Jadi dari 5 besar itu ternyata 2 dari ginekologi, yaitu cervix yang harusnya nggak boleh terjadi, satu lagi ovarium ya. Ini mungkin sekedar tambahan informasi ya. Nah, operasi itu tetap menjadi suatu cornerstone, menjadi backbone terapi dari kanker ovarium. Ya, nah tinggal tujuannya dua ya. Jadi pada stadium dini atau stadium lanjut. Kalau stadium dini tujuannya menentukan stadium secara akurat agar bisa ditentukan perlu adjuvan atau tidak. Tapi kalau stadium lanjut, kita bisa primary debulking atau interval debulking. Intinya adalah mencapai R-nya R0, jadi residunya 0. Nah, kemungkinan mencapai residu 0 ini mudah-mudahan ke depan di setiap center di Indonesia sama begitu ya. Tapi kita negara berkembang sehingga di center A, center B kan mungkin berbeda. Center tersier kemungkinan mencapai R-nya 0 ya pasti lebih besar. Karena apa? Mungkin ahlinya lengkap, IC-nya lengkap, dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi mudah-mudahan kita semangat, siapa tahu bisa ke depan sama semua untuk mencapai R0 kemungkinannya dimanapun dilakukan operasi. Ya. Ini contoh ya, bahwa kalau di center tersier ya, ada lengket di usus, infiltrasi usus, ya ususnya dipotong begitu ya. Kita bisa join operasi dengan bedah digestif, ya. Ada nempel di vaskuler, kita join dengan bedah vaskuler. Ya. Nah, ini fakta-fakta bahwa residunya itu 0 ya. Mungkin saya lompatin saja supaya banyak diskusi. Nah, sebagian besar kanker ovarium itu perlu kemoterapi pasca operasi. Pasien awam bertanya, kenapa sudah diangkat perlu operasi? Ya kita jelaskan bahwa yang diangkat adalah yang kelihatan mata, kasat mata. Yang tidak kasat mata, mikroskopik. Itu tujuannya kemoterapi diberikan untuk mengeliminasi residu-residu mikroskopik. Ya. Nah, tetapi pada kanker ovarium, musuhnya adalah relapse. Data mengatakan stadium 3 itu kemungkinan relapse-nya kira-kira sekitar 80%. 20% yang tidak relapse pada stadium 3 itu ya. Padahal mostly diagnosisnya pada stadium 3 ya. Nah, ini kemoterapi hampir semua diberikan ya. Yang tidak perlu kemoterapi itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil apalagi kanker ovarium hanya sebagian kecil yang stadium dini ya. Ada kriterianya. Di current stage-nya kita lihat ya, stadium 3 70-90% ya, stadium 4 90-95%, hanya stadium 1 yang recurrence-nya masih sekitar 10% ya. Nah, ini kemudian mainnya di sini nih perkembangan-perkembangan terkini itu. Bagaimana sih mencegah kambuh ya? Karena kalau kita lihat data kambuhnya sih sangat-sangat besar ya. Pencegahan spesifik tidak ada, tetapi kan pasien selalu bertanya, apa mungkin makanan kah, atau mungkin inikah dan lain-lain ya. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang proven hal-hal yang bisa dimodulasi untuk mencegah risiko kekambuhan dari kanker ovarium. Yang bisa diberikan adalah beberapa obat, dan nanti mungkin kita diskusikan habis ini ya. Nah, sejak 2014 ada yang namanya PARP inhibitor, ini yang mungkin paling banyak dipakai begitu ya, tapi kira-kira nanti ke depan akan digeser lagi dengan obat lain ya. PARP inhibitor itu begini ya, jadi di dalam sel kanker itu ketika terkena kemoterapi, mungkin dia itu pingsan begitu ya, tapi bisa memperbaiki diri karena ada mekanisme DNA repair dari sel kanker. Nah, DNA repair-nya itu bisa menggunakan enzim PARP, bisa menggunakan enzim BRCA begitu ya, ada dua jalur. Nah, ketika BRCA-nya itu mutasi, maka jalurnya kan tinggal PAP. Nah, PAP ini ada obat inhibitornya. Jadi kita berikan, kalau kita berikan PAP inhibitor bila ada mutasi BRCA. Ya, BRCA. Kalau BRCA itu sudah mutasi, berarti andalannya sel kanker untuk merepair DNA-nya kan enzim PAP. Nah, PAP-nya itu ada inhibitornya. Kalau gen BRCA belum ada inhibitornya. Ya. Jangan Jadi apa? bisa diberikan PAP inhibitor untuk
memperpanjang masa remission asal bahwa spesimen Itu PSMP. patologinya itu ada mutasi gen BRCA atau ada HRD ya, homologous rekombinan defisiensi. Nah, ini pentingnya pemeriksaan PA yang baik ya. Tadi kita baru RTD ya, ternyata pemeriksaan PA itu bahkan sekedar sederhana saja, misalnya fiksasi dengan formalin setelah tumornya diangkat, itu paling bagus tidak sampai 30 menit sudah harus dimasukkan formalin. Dan formalinnya itu kalau bisa buffered formalin, bukan formalin biasa. Itu pun belum semua center memakai buffered formalin. Padahal untuk pemeriksaan imunohistokimia, untuk mengetahui BRCA, HRD, dan lain-lain, itu perlu spesimen yang baik begitu ya. Jadi memang PR kita semua ke depan mudah-mudahan bisa lebih baik. Ya. Nah, PAP inhibitor itu ada yang sudah disetujui FDA, ini bentuknya oral semua ya. Ada rucaparib, olaparib, niraparib. Di Indonesia yang tersedia adalah olaparib, bentuknya tablet. Normally diminum 2 tablet pagi, 2 tablet malam. Kapan diminumnya? Bisa setelah operasi selesai, kemoterapi selesai diberikan. Untuk maintenance selama 2 tahun, diberikan olaparib, tablet. Sampai kapan diberikan? Kalau 2 tahun baik, bisa diteruskan. Sampai kapan stop? Sampai terjadi progresivitas alias tidak efektif lagi. Atau yang kedua ada efek samping yang tidak manageable ya. Jadi memang biayanya tinggi ya. Jadi memang obat-obat di luar negeri itu biayanya tinggi semua obat yang baru-baru itu. Ya. Tapi data mengatakan memang diberikan sampai 2 tahun penelitiannya. Setelah 2 tahun itu kita diskusi sama pasien mau lanjut, mau gimana kita diskusi sama pasien ya. Satu diberikan olaparib, satu tidak. Faktanya ternyata progression free-nya selama 5 tahun yang diberikan 48%, yang tidak diberikan sekitar 21%. Kira-kira demikianlah kita mengedukasi pada pasien. Pasien begini biasanya, dok, setelah kemo selesai, katanya bisa kambuh. Kemudian bagaimana mencegahnya? Bagaimana memperpanjang masa remisi saya? Ya, jawabannya adalah olaparib. Tetapi jangan dikatakan bahwa olaparib itu menyembuhkan. Karena tidak ada targeted terapi, penjelasannya memberikan pada pasien ini menyembuhkan. No, karena apa? Penelitiannya saja targetnya bukan disease free survival. Targetnya adalah progression free survival. Berarti memang sudah ada tumornya, mencegah progresif begitu ya. Makanya eh, selalu trialnya adalah targetnya adalah overall survival dan progression free survival. Jadi istilah tepatnya adalah kalau mau ada kesempatan untuk memprolong remission bisa diberikan olaparib ya. Cuman kalau mau diberikan berarti kita harus ngetes spesimen tumornya, diteskan ada mutasi gen BRCA atau periksa HRD, bila ada baru dia cocok diberikan olaparib oral ya. Nah, ini perjalanan terapi kanker ovarium memang kompleks, complicated. Ada yang operasi, kemo selesai, sembuh ya. Ada operasi, kemo, muncul lagi, operasi lagi, kemo lagi ya. Ada yang cuman pertama bisa biopsi, nggak bisa operasi, kemoterapi, baru bisa operasi komplit, baru kemoterapi lagi. Jadi sangat-sangat kompleks dan memang melelahkan. Fisik, psikis, ekonomi, semuanya melelahkan memang kanker ovarium. Karena memang angka relapse-nya tinggi. Nah, berkembang yang namanya precision medicine ya. Precision medicine itu istilah lainnya individualized medicine, kemudian personalized medicine. Karena apa? Ada kanker ovarium, penderitanya si A, si B, si C, si D, si E. Mungkin genetik abnormalitasnya berbeda si A, si B, si C, si D, si E, gitu ya. Sehingga pengobatannya mungkin bisa berbeda karena bisa dideteksi gen apa sehingga pengobatannya perlu obat apa begitu. Kalau dulu kan semua kemo begitu ya. Nah, sampai saat ini targeted terapi yang the latest selain bevacizumab anti-VEGF itu adalah satu PAP inhibitor sudah FDA approved, satu lagi yang disebut dengan antibody drug conjugate ADC ini juga sudah FDA approved untuk diberikan pada CA ovarium. Kalau PAP inhibitor setelah kemo selesai untuk maintenance bisa diberikan PAP inhibitor ketika ada mutasi gen BRCA pada spesimen tumornya. Ya, ada niraparib, ada rucaparib, ada olaparib di Indonesia baru olaparib dan sudah mulai berproses di BPOM itu niraparib ya itunya ya. Diberikan sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun aman, dok saya ini 2 tahun nggak ada apa-apa, obatnya dilanjutkan atau tidak, diskusi kita. Tapi publikasi-publikasi yang ada bisa diberikan lanjut lagi sampai tidak efektif lagi atau sampai efek sampingnya tidak bisa dikompensasi. Ya.
Satu lagi yang terakhir itu adalah antibody drug conjugate. Apa itu antibody drug conjugate? Ini menarik ini ya. Kalau biasa kemoterapi itu kita berikan diinjeksi, dia langsung masuk ke peredaran darah, dia bisa berefek ke seluruh jaringan tubuh ya. Tetapi pada antibody drug conjugate tidak. Kemoterapi atau obat sitotoksiknya diikat oleh suatu ikatan dengan antibodi, di mana dia diikat antibodi, ketika diinjeksikan, maka dia hanya bisa bekerja ketika monoklonal antibodi yang diberikan itu mencapai sel kanker target tertentu, kemudian diinternalisasi, baru kemoterapinya bekerja di intrasel sel kanker yang dituju. Jadi ini luar biasa, penemuan luar biasa. FDA approve-nya ada obatnya, mirvetuximab atau Elahere, itu nama obatnya, patennya. Ya. Jadi kira-kira demikian. Kalau ini antibodi spesifik, mau untuk apa ini antibodinya? Kanker apa begitu ya? Misalnya kanker ovarium dibuat antibodi monoklonal terhadap reseptor folat alfa, kemudian diikatkan obat sitotoksik, diinjeksikan, ini baru bisa bekerja ketika dia menjumpai sel kanker targetnya, ada ikatan antibodi dan ligannya, kemudian diinternalisasi, baru kemoterapinya terlepas di dalam intrasel kanker. Ya, baru bekerja di sini. Namanya ADC obatnya ini. Sudah dipakai ya, tapi memang harganya mahal sekali. Diinjeksikan setiap 3 minggu sekali, kira-kira dosisnya 6 miligram per kilogram berat badan, kalau katakan 50 perlu 300 miligram dia. Per 100 miligramnya kira-kira 6.000 US. Jadi perlu kira-kira 1.800 US satu kali injeksi. Nah ini entah kapan negara berkembang bisa ikut menikmati. Mudah-mudahan ya. Ini ya. Nah, follow up penderita kanker ovarium, kontrol tiap 3 bulan selama 2 tahun, kemudian 2 tahun tiap 6 bulan sekali ya. Tumor marker monitoring tidak wajib digunakan bila memang preoperatif membuktikan dia tinggi tumor markernya ya. Kira-kira mungkin itu bahan diskusi ya, karena waktunya tinggal sisa 23 menit, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Brahmana. Jadi tadi sudah disampaikan ya terkait dengan perkembangan penata laksanaan kanker sedikit memang sebenarnya kita berbangga hati ya. Ada perubahan dari dulu zamannya 3000 sebelum Masehi kita hanya operasi, terus kemudian perkembangan ada Marie Curie radioterapi, kemoterapi sehingga terakhir yang disampaikan Dokter Brahmana itu terkait dengan eh, apa checkpoint inhibitor tadi ya. Ya. Ya, silakan barangkali ini kita punya waktu yang cukup panjang ya untuk melakukan diskusi. Apapun lah silakan. Dokter Brahmana, Dokter Mirza ini kan senior-senior di tempatnya masing-masing lah ya. Jadi artinya sering sekali mendapatkan kasus-kasus yang berhubungan dengan penata laksanaan kanker ovarium. Ya tentunya sudah malang melintang di bidang itu. Silakan jangan nggak usah takut ya, nggak usah takut sama Dokter Mirza mukanya gitu serem gitu atau Dokter Brahmana mukanya serem. Silakan bertanya ya, nggak akan dibully, nggak akan. Jadi yang bertanya nanti dikasih hadiah sama Dokter Brahmana mungkin 100.000 per satu pertanyaan. Silakan barangkali Dokter Nisa ada nggak yang dicek kolom chat? Ya, kalau nggak Dokter Nisa sendiri yang tanya itu. Ah, Dokter Nisa menanya apa? Atau saya nanya nih supaya ini tadi Dokter Dokter Bagaimana? Mirza ya. Saya tanya bagaimana, Beda? Saya saya Boleh, boleh. punya pasien, mungkin pengalaman Dokter Brahmana, Prof. Yudi ini lebih banyak ya. Saya dari berbagai pasien yang saya lihat, saya tawarkan dengan targeted terapi PAP inhibitor ini, Ya. itu kan harganya mahal ya. Terus terang saya sampai hari ini itu baru satu pasien yang memang betul-betul mau memakai olaparib. Ya, sekarang biar dia baru mengkonsumsi sebulan ya. Tapi memang waktu itu operasinya optimal dari dia pakai semuanya itu baik. Ya, saya belum bisa mengatakan keberhasilan pada pasien ini. Ya. Kira-kira dari Dr. Brahmana Prof. Yudi itu dari pengalaman pasiennya yang gagal sama yang berhasil itu punya nggak pola perbandingan berapa persennya? Mengingat kita menghitung dari
harganya yang menurut saya masih terlalu tinggi ya. Gitu. Meskipun sekarang pemisahan BRCA dan HRD itu kemarin minggu lalu saya dengar sudah digratiskan pemisahannya ya BRCA dan HRD sudah digratiskan semuanya pemeriksaannya itu. Ya, tapi obatnya ya harganya tetap segitu. Monggo, Pak. Ya, silakan Dokter Brahmana di Surabaya seperti apa? Oke, jadi begini ya. Jadi ini kita lihat flow-nya, flow ketika kita melakukan operasi kanker ovarium ya. Itu sekarang di kita itu memang kompleks dalam hal begini. Rumah sakit, selain rumah sakit pemerintah ya Dokter Mirza ya, yang punya tim dokter PA banyak itu kan hanya rumah sakit pemerintah nih. Kira-kira loh ya, yang home dokter, patologinya, iya kan? Patologi dengan laboratoriumnya dan lain-lain. Ya mau diakui nggak diakui ya memang rumah sakit pemerintah, khususnya rumah sakit tipe A. Bahkan rumah sakit besar-besar yang swasta itu masih jarang yang punya dokter patologi home dokter. Kan begitu Dokter Mirza, apalagi jumlah patologinya banyak. Nah, kita ngomong begini, kalau saya melakukan operasi si ovarium, katakan jenisnya epitel, itu untuk mempermudah, saya biasanya tanya dulu ke pasien ya, kita bisa tanya ke pasien, kalau jenisnya epitel, itu nantinya berkenan memakai maintenance terapi olaparib atau tidak. Kenapa kok harus ditanya dulu? Kenapa? Kalau memang bisa menentukan dari awal, misalnya dia di cover asuransi, atau misalnya dia di cover perusahaan, unlimited atau limitnya besar, itu ketika kita melakukan operasi, maka kita pada spesimen PA-nya kita kirim ke PA, itu langsung lanjut kita. Bila epitel jenisnya high grade serous, mohon pemeriksaan gen mutasi gen BRCA atau HRD langsung sehingga tidak dua kali kerja. Artinya dua kali kerja begini. Kalau kita tidak memeriksakan begitu bisa saja, tapi dua kali kerja. Nanti pasiennya pulang, kemudian minggu depannya datang nih hasil PA-nya ke kita kan. Kita lihat high grade serous ovarian cancer. Oh ini kandidat nih bisa pakai olaparib untuk maintenance-nya. Kita tulis surat lagi ke PA-nya, minta lagi tolong cek gen BRCA, tolong cek HRD dan itu kelihatannya simpel loh. Kita minta. Padahal kalau kita minta perawatnya ke siapa ini? Yang minta kan rumah sakit kah? Atau kan yang memintakan ini pasien yang bawa surat kita kah? Dan lain-lain itu kelihatannya hal simpel tapi tidak smooth di kita belum smooth begitu ya. Nah, makanya satu flow-nya dari permintaan itu ketika pasien oke, saya mau memakai olaparib ketika ada indikasi dan ada mutasi untuk maintenance saya pakai dengan dia karena di cover dan lain-lain. Maka kita mintakan nanti ketika hasil patologinya jadi biasanya sudah berupa panel begitu ya, high grade serous ovarian cancer didapatkan mutasi BRCA1 atau high grade serous ovarian cancer dengan homologous recombinant deficiency. Artinya itu indikasi olaparib. Maka kemudian diberikan kemoterapi dan lain-lain. Setelah selesai, kemudian untuk maintenance-nya diberikan olaparib, ya, diberikan olaparib. Nah, kalau saya ditanya, orang Indonesia ada enggak yang sampai 2 tahun pemberian olaparibnya? Hampir tidak ada. Sampai 2 tahun ya itunya. Sampai saat ini ya, sampai saat ini. Kira-kira belum ada yang sampai bertahan 2 tahun. Nah, kenapa? Apapun sebabnya. Ada juga yang bayar sendiri, tapi ternyata di tengah jalan ada sesuatu keuangannya sehingga akhirnya tidak lanjut, begitu kan ya. Atau misalnya dia di cover, tapi memang ada side effect, mulai misalnya ada dispepsia berat, ada yang dispepsia berat, begitu obatnya di stop nyaman, obat lanjut dispepsia, berat dispepsianya, ya nggak bisa lanjut lagi dia itu, meskipun reduce dose dan lain-lain. Jadi intinya kalau kita diskusi pada pasien, itu kesempatan memakai targeted terapi itu bukan perbandingannya sembuh dan tidak sembuh. Bukan. Sama sekali bukan. Kita lebih baik menjelaskannya ke pasien, ada kesempatan untuk memperolong remission. Jadi memperolong remission, memperpanjang masa remisi. Karena kita tahu bahwa di currency 80% sampai 90%. Bagaimana memperolong remission. Jadi jangan pernah mengatakan, Bu, kalau dikasih ini sembuh, dikasih nggak dikasih nggak sembuh. Loh, jangan itu ya. Ya, karena nanti kita ditagih, udah dikasih kok nggak sembuh gitu ya. Jadi kita memberikannya adalah memperolong remission. Kemudian ada yang bertanya, apakah memperolong remission itu worth it atau enggak? Eh, Artinya bermanfaat atau tidak? Bukan kita yang tentukan. Yang tentukan adalah pasien. Kalau misalnya
ada benefit dan pasiennya sangat-sangat mampu atau dia di cover perusahaan unlimited, ya harus diberikan kan, di cover perusahaannya. Artinya haknya dia kan, haknya itu harus diberikan ya. Jadi bukan kita, nggak usah gitu, jangan ya kita tawarkan aja. Kalau misalnya dia mau, ya diberikan begitu kan. Kalau memang itu haknya dan dia di cover gitu ya. Jadi mungkin kira-kira demikian karena apa? Orang kanker itu kalau dibilangin ya, misal nih, Bu ini bisa memperpanjang, memprolong remission kira-kira 1 tahun gitu ya, 1 tahun. Worth it atau enggak? Tergantung. Kalau dia misalnya hartanya luar biasa atau di cover, worth it ya mungkin untuk 1 tahun memperpanjang. Tetapi kalau dia memang eh, sangat kesusahan dan lain, ya enggak worth it begitu ya. Jadi itu dikembalikan ke pasien. Jadi bukan kita yang menentukan. Mungkin gitu, Prof. Mungkin Dr. Mirza ada diskusi atau Prof ada diskusi. Ya. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi Ya. memang Dr. Mirza saya juga nggak terlalu banyak. Ada 4-5 kasus lah kita coba berikan apa uh, PARP inhibitor ini olaparib ya. Yang jelas bahwa memang tadi betul Dr. Brahmana, seleksi pasien itu sangat penting, mana yang memang sensitif dengan pemberian PARP inhibitor, mana yang tidak ya. Jadi pemeriksaan HRD juga penting. Tapi kalau kita menemukan kasus-kasus dengan rekurensi, ya itu sudahlah kita coba tembak saja. Tapi tadi betul, jadi kita harus menyampaikannya harus hati-hati nih Mas Mirza. Kita tahu persis ini nggak akan bisa menyembuhkan kan, hanya memperpanjang. Seperti contoh penelitian kan sudah ada solo one, solo two dan sebagainya kan sudah ada. Nah kita tahu persis hanya pada 84 bulan saja bedanya hanya yang placebo 46%, yang ini 67%. Jadi sedikit, tapi buat orang tertentu itu sangat berguna. Bagi orang-orang yang pas-pasan kebun-kebis bukan kita berpikir kan begitu besar biaya. Tapi bagi orang yang memang orang the have dan segala segala macam termasuk dia ada asuransi mungkin sangat penting itu disampaikan. Itu mungkin Dr. Mirza ya. Jadi barangkali sudah ada pertanyaan dari ini nah ini dari Banyak, chat Prof. ya. Banyak, Prof. Banyak ya. Oke. Dari Dr. Aditya Arya Putra nih. Assalamualaikum. Pak Dokter, izin bertanya, untuk screening kanker ovarium dikatakan memang belum ada screening yang ideal. Namun dari pengalaman Prof, pengalaman Dokter Mirza, Dokter Brahmana, barangkali bagaimana, apa yang paling bisa kita terapkan lah kira-kira begitu untuk screening kanker ovarium. Mungkin Mas Mirza tadi yang menyampaikan ini. Silakan Dokter Brahmana juga nanti. Ya, ya. Saya rasa ini Brahmana aja, Bram. Oke, Soalnya Brahmana, barangkali saya nih. nanti biar tanyanya di rumah aja nanti biar. Hmm. Oke, oke. Terima kasih. Sampai saat ini secara singkat tidak ada guideline baku, guideline standar untuk screening kanker serviks. Tidak ada. Tapi kalau gitu apa yang bisa dilakukan? Contoh nih, dok, dia pasiennya kanker ovarium. Dok, saya punya anak perempuan nih, 25 tahun. Gimana ngeceknya? Kan kita harus jawab tuh. Kan nggak mungkin kita nggak jawab, ya kan? Jawabnya adalah kesempatannya saya hanya mengatakan demikian. Oke, kita ngomong yang epitel, kita nggak ngomong yang germ cell. Epitel itu 90% dari semua kanker ovarium tipe epitel. Ya, yang ada risk faktornya misalnya nulliparity, berasal dari tuba itu kan yang epitel semua ya. Nah, kembali ke ibu tadi itu. Dok, gimana ini anak saya ya? Dia bilang gitu. Kita jelaskan aja bahwa kanker ovarium 85% mutasi genetik yang terjadi itu sporadik, tidak diwariskan, tidak mendapat warisan dari mana-mana. Hanya 85. 85. Hanya 15% yang Hmm. urusan dengan warisan. Ya, warisan Hmm. artinya dari ortunya itu hanya 15%. Pasien tanya lagi nih, kalau gitu yang warisan gimana kita cara tahunya? Kan begitu nih, kita ngomong dengan Hmm. pasien yang mungkin literasinya luar biasa nih ya. Hmm. Nah, kita harus jelaskan bahwa untuk yang 15% saat ini yang bisa dicek adalah yang terkait gen BRCA. Maka Hmm. kalau mau anaknya itu bawa ke laboratorium, ambil darah, spesimennya darah, bukan tumor, darah. Kemudian diperiksa ada mutasi gen BRCA1 atau BRCA2. Kalau dua-dua Hmm. BRCA1 dan BRCA2 bersamaan, almost zero. Ya. Jadi Hmm. dia BRCA1 atau BRCA2.
Nah, ketika dia BRCA1 ada mutasi, anak umur 25 tahun nih, maka risk dia untuk terjadi kanker ovarium dari 100 orang, kalau diikuti sampai 70 tahun, kira-kira bisa 40 dari 100 orang, 40%. Kalau BRCA2, kira-kira 11 sampai 20% ya. Nah, kalau hasilnya gen BRCA itu tidak ada mutasi, belum tentu tidak kanker ovarium dong. Karena yang 85% tidak ada urusan sama yang Ya, diwariskan. sporadik ya. Ya, sporadik. Jadi kita sebelum sebelum kita menawarkan dicek itu, kita harus menjelaskan, Bu, dicek itu kalau hasilnya tidak ada mutasi, belum tentu tidak kanker ovarium loh, kan begitu. Kalau nggak kita nggak ngomong nanti dipikir Hmm. normal-normal aja begitu kan ya, Hmm. itunya ya. Ya, ya. Nah, itu jadi bisa dicek itu. Terus kalau kalau anak belum menikah masih pengen fertilitas dilakukan apa kalau ketahuan ada mutasi BRCA1 atau BRCA2? Berikan pil KB. Dengan pil KB menurunkan risiko kanker ovarium sebanyak 65% even pada carrier BRCA mutation. Itu dikatakan demikian. Terus tanda screening lain, tidak ada sampai sekarang screening lain. Mau pakai CA125 kah, USG rutin transvagina. Nah, kemudian diskusi dengan pasien, saya pancing nih, Bu, kanker ovarium itu kita tidak bisa prediksi. Dok, saya tolong dicek ovarium saya, normal atau enggak. Oke, saya lakukan USG transvagina, kanker ovariumnya kelihatan tampak normal nih, tapi saya nggak ngomong dulu ke pasien. Pasien kemudian tanya di meja setelah kita konsultasi. Dok, ovarium saya normal atau enggak? Saya banterin itu. Saat ini normal, saya bilang begitu. Saat ininya saya banterin itu normal. Terus pasien pasti akan tanya, "Loh, Dok, kok saat ini? Lah, saya memang nggak tahu 1 tahun ke depan. Saya nggak tahu 2 tahun ke depan. Kan begitu. Hati-hati kita jawab kalau cek ovarium ya. Karena kalau kalau kita ngomong normal, 6 bulan lagi kita fungsional pun bisa komplain dia. Kan katanya normal ya. Jadi saat ini normal begitu ya. Jadi pasien kemudian tanya lagi, Dok, kalau kira-kira saya itu di USG transvagina tiap 3 bulan gitu ketahuan enggak kalau masih dini? Wah, kalau 3 bulan sekali ya jelas ketahuan, tapi kan that's not screening gitu ya, Bro. Tiap 3 bulan di Hmm. TVS kan Ya. that's not screening gitu ya. Hmm. Pinter-pinter Ya. pasien itu ya. Itu kira-kira untuk nambah wacana. Mungkin Prof Ya. atau Dr. Mirsa. Enggak, sebetulnya memang mungkin saya sepakat ya. Jadi di dalam menentukan apa, menyampaikan tentang screening yang disampaikan pada pasien juga harus memberikan penjelasan yang Ya, panjang, ya, ya, supaya betul-betul mengerti karena tidak ada screening yang ideal. Itu salah satu kuncinya tidak ada screening yang ideal sehingga kita harus memberikan penjelasan yang baik, gitu ya. Tapi kalau apa pasien atau keluarga ingin melakukan itu, ya tadi dasarnya yang kita bisa lakukan adalah yang familial kan sebetulnya. Kalau yang sporadik susah gitu, mau apa dia? Dan epitelial yang bisa kita lihat kan di situ. Jadi hanya terbatas epitelial walaupun menguasai sampai 90 sekian persen, tapi kan itu yang sporadiknya juga tinggi. Itu kira-kira memang sulitnya screening di situlah. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih Mas Mirza terkait dengan dari Nisa nih kayaknya nih ya mengasih powder di perineum kayak kira-kira begitulah. Dulu kan kalau kita operasi hati-hati nih powder peritonitis bisa menyebabkan kanker ovarium. Nah sekarang di perineumnya kita sering pakai moisture. Nah, barangkali ini Mas Mirja ada nggak nih yang bisa relevansi antara bedak di perineum menyebabkan kanker ovarium gitu ya? Ya, Atau ya, Bram, silakan. ya, terima kasih, Prof. Jadi, apa yang ditanyakan oleh Dokter Nisa ini sebenarnya adalah suatu hal yang lama ya. Jadi kayak penggunaan talak itu sejak zaman eh, kita PPDS tahun 90-an itu sudah tercetus ya bahwa penggunaan talak itu bisa berisiko untuk terjadinya cancer ovarium. Itu kan karena eh, talak itu mengandung apa asbestos itu ya, asbestos itu yang masuk untuk dulu kan supaya apa asbestos itu bersifat karsinogenik ya, jadi karena orang tua dulu kalau terutama kalau anaknya perempuan pipis ya ceboi pokoknya ditaleki biar wangi gitu ya. Sekarang kalau pertanyaannya pakai moisturizer, saya rasa semua kimia penyebab cancer itu kan sebenarnya cuma tiga ya, selain herediter atau genetik, penyebabnya cuma virus, radiasi sama kimia.
apa titik tangkapnya kan itu tiga itu. Jadi yang paling banyak sekarang kenapa cancer itu banyak terjadi itu adalah kimia, baik itu di makanan maupun di daerah apa eh, peralatan-peralatan yang banyak mengandung kimia, termasuk ya itu tadi pencuci vagina semuanya apa itu sebenarnya hal-hal yang mengandung kimia itu sebenarnya tidak bagus ya gitu. Tapi kalau pertanyaan Dokter Nisa, moisturizer yang dipakai itu bagaimana? Tergantung dari apa apa yang dikandung daripada moisturizer itu gitu ya. Saya pernah punya pasien itu pakai glitter di daerah perineumnya. Saya juga heran kenapa glitter. Yunisara itu kalau pakai glitter dia di dadanya sini ya. Jadi dia nyanyi pakai kemben Tahu ya, kena anu ini Mas Bram tahu Yunisara ya. di apa di daerah perineum dia pakai glitter. Saya agak Hmm. kaget gitu. Jadi waktu dia litotomi pas saya saya nyalakan lampu apa pemeriksaan itu baru tahu saya oh ini pakai glitter. Nah Hmm. dia habis operasi waktu itu eh, Bartolinitis ya. Hmm. Jadi apa yang ditanyakan Dokter Nisa tadi tergantung dari hal-hal mengandung apa moisturizer itu ya. Jadi kalau saya semua yang mengandung kimia memang tidak baik untuk perkembangan ke depannya karena sekarang semua macam-macam dicampuri baik di makanan baik di apa di alat-alat tadi ya. Jadi kalau kita kembali kepada talak itu kan karena asbestos itu bersifat karsinogenik ya. Jadi Hmm. tapi ini memang suatu peran yang sudah lama sehingga waktu itu dikaitkan juga dengan handskun yang dulu masih didaur ulang ya, masih daur ulang kemudian habis dicuci dikasih talak lagi kan di situ. Ya, jadi kalau kita melakukan laparotomi pakai handskun tersebut itu juga terkontaminasi langsung. Tapi kalau di daerah perineum ya bisa bisa memungkinkan terjadi itu Ya, hal-hal yang tidak baik. Itu ya menurut saya. ya. Terima kasih. Jadi intinya memang ke apa ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya Bu Dokter Nisa. Contohlah vagina itu kan kita tahu suatu lubang yang menghubungkan dunia luar dengan dunia dalam kan begitu. Ya. Jadi hanya vagina kan yang bisa menghubungkan dunia dalam rongga perut dengan dunia luar adalah vagina. Jadi harusnya dijaga dengan keasaman yang baik. pH-nya harus terjaga dengan baik. Kalau kita berikan zat-zat kimia apapun namanya akan merubah itu kan. Ya minimal vaginanya yang bisa kena. Mulut rahim nanti lari ke ovarium. Jadi sebaiknya kalau seperti itu memang tidak tidak perlu dipakai dalam skala rutin ya. Harus betul berpikir. Nah, ada lagi nih pertanyaan Dokter Brahmana ya atau ya Dokter Brahmana nih, ADC. Izin bertanya jika terapi ADC diberikan sampai berapa kali dan berapa lama? Berarti apakah ADC itu lebih superior dibanding PARP inhibitor? Dikaitkan Oke, dengan keterbatasan BPJS. Wah, susah kalau berbicara BPJS ya. Susah ya. Saya silakan Dokter Brahmana. oke, oke. Terima kasih ya. Kita itu kalau mengikuti perkembangan di luar negeri itu kadang-kadang miris ya, miris dalam artian begini ya. Kita masih menggunakan satu saja, misalnya olaparib saja, itu kita sudah memikirkan biaya begitu ya. Kalau di luar negeri itu bisa dikombinasi loh ya, artinya imunoterapi plus targeted terapi plus anti VEGF, bevacizumab, wah itu berapa itu? Jadi bevacizumab plus imunoterapi, oh itu berapa itu luar biasa ratusan juta sekali pemberian. Nah, oke kembali ke sini tadi itu FDA approval-nya baru tidak terlalu lama tentang ADC antibody drug conjugate ya. Tetapi mungkin indikasinya berbeda-beda ya. Nah, nanti mungkin akan berkembang. Pada olaparib itu ketika ada mutasi gen BRCA ya, ada mutasi gen BRCA kita diberikan olaparib. Tapi kalau diberikan pemberian ADC, antibody drug conjugate, antibody yang ada itu mampu berikatan dengan sel kanker yang mengekspresikan folate reseptor alfa. Jadi pada spesimen tumornya harus dicek bagaimana ekspresi reseptor alfa reseptor folat yang alfa. Kalau dia ekspresinya tinggi, maka itu
diberikan ADC. Dalam hal ini merek dagangnya Elahir gitu ya, karena baru satu kayak olaparib itu kan juga baru satu merek dagangnya semua itu ya. Jadi tergantung indikasinya beda-beda. Kalau head to head belum ada itu head to headnya ya. Satu diberikan ADC, satu diberikan PAP inhibitor, belum ada head to headnya. Ada lagi yang bertanya, PAP inhibitor itu kan ada tiga tuh. Olaparib, niraparib, rucaparib. Bagus yang mana? Wah, itu ada lagi pertanyaan itu ya. Jawabannya tidak ada head to head studinya. Jadi olaparib versus rucaparib tidak ada head to head studinya. Karena kita pahami saja kalau misalnya olaparib versus niraparib head to head study, siapa yang membiayai head to head studinya begitu? Apakah olaparibnya, apakah niraparibnya ya? Sehingga saat ini tidak ada. Masing-masing membandingkannya adalah dengan efektivitas berdasarkan data masing-masing ya. Jadi indikasinya beda-beda. Gitu Prof mungkin dari saya. Ya. Ya. Ini satu lagi Bram ya. Jadi eh, karena memang metode screening yang masih kurang, apa tidak ada apa yang ideal di ovarian cancer. Bagaimana kalau CA125 dijadikan rutin kayak pap smear gitu. Ini nyeleneh juga nih. Dokter Bagus. Caco nih, bagus sekali. Nah, terus Bagus. nanti Dokter Mirja nih, ada satu lagi pertanyaan. Kalau misalkan apa tentang stem cell nih, stem cell untuk mengobati cancer, bagaimana chance-nya gitu ya, dibandingkan dengan targeted terapi atau PAP inhibitor dan sebagainya. Silakan Dokter Bram. Oh, CA125 ya, saya jawab yang Hmm. CA125. Hmm. Oh, dokter Cucu ini aktif loh. Saya kenal dokter Cucu ini. Oh, Luar biasa aktif. Ini dokter Cucu. Jadi CA125 problemnya sampai saat ini itu kan belum ada ditemukan suatu zat tumor marker yang sangat spesifik. Artinya hanya misalnya suatu tumor marker A gitu ya, hanya diekspresikan oleh kanker ovarium saja, belum ada, sama sekali nggak ada. Kalau itu nanti ke depan sudah ada, oh ini tumor marker zat A, ini hanya diproduksi oleh kanker ovarium, nah itu luar biasa itu, breakthrough itu. jadi yang Karena spesifik ya, yang spesifik, spesifik tinggal ya, tinggal ngecek kayak tropoblas gitu ya. ya lebih Hmm. turboplas gitu ya. Nah, sampai saat ini belum ada. Lalu cost efektif pemeriksaan rutin CA125 perhitungannya tidak cost efektif. Hmm. Ketika Hmm. misalnya mau kan CA125 katakan setahun sekali atau 6 bulan sekali begitu ya. Kemudian CA125 tidak murah loh, ratusan ribu loh. CA125 itu Hmm. bukan puluhan ribu, ratusan ribu harganya ya. Nah, itu Hampir kemudian sejuta. ya itu kita cek gitu ya. Masalahnya adalah ketika CA125-nya normal, itu adalah masalah. Ketika CA125-nya tinggi, itu kita bisa nangkep kasus mungkin, meskipun bisa overdiagnosis, ternyata PID, miom, endometriosis, dan lain. Tapi at least pasiennya datang untuk cek, begitu kan ya. Masih oke itu kalau over gitu ya. Tetapi kalau CA125-nya normal, itu data mengatakan loh, 50% kanker ovarium invasif yang sudah ovarium, kanker, itu 50% CA125-nya normal ketika masih stadium 1. Nah, karena inilah makanya tidak ada guideline untuk CA125 secara rutin. Gitu, Prof. Ya. Ya. Tadi Mas Mirza barangkali bisa jawab ya. Yang itu, Yang mana? yang Stem cell. yang Stem cell. stem cell. Ya, stem cell itu kan sebenarnya proses regenerasi ya, proses regenerasi yang ditempelkan dengan di mana ini ya. Jadi dia ada dua metode ya sebenarnya bisa diambil dari apa sumber yang lain atau bisa diambil juga dari eh, dirinya sendiri gitu ya ini. Tapi kalau saya terus terang nggak punya pengalaman. Tapi kalau kalau yang diambil dari dirinya sendiri, maksudnya yang sekarang saya lihat banyak dilakukan di Indonesia dan katanya dari sisi etik juga masih bisa diterima ya itu masih mungkin tapi saya terus terang nggak punya pengalaman bagaimana mekanisme kerjanya tapi yang jelas dia menggantikan menggantikan atau regenerasi sel-sel yang diambil dari organnya sendiri gitu ya tapi kalau dia Ya. yang diambil dari organ apa dari individu lain ditempelkan kita itu yang sampai sekarang di Hmm. Indonesia kelihatannya belum belum Ya. apa Ya. diterima secara etik. Ya. Ya setuju Dokter Mirza. Jadi memang kalau kita bicara stem cell terapi itu menggantikan sel-sel yang sebetulnya sudah tua lah ya gitu.
sel yang degeneratif. Nah, kemudian diberikan ini supaya terjadi sel-sel yang baru. Sehingga penggunaan pada ovarian cancer treatment masih belum belum apa belum begitu bisa dilakukan gitu ya. Contohlah cardiovascular disease yang bisa, kemudian ada neurodegeneratif itu bisa ya. Kemudian orang diabetes itu pankreasnya sudah rusak itu bisa dan sebagainya. Tapi untuk cancer mungkin belum ada implementasi yang jelas karena memang patofisiologinya belum belum kena lah kira-kira begitu ya. Iya. Dokter Brahmana, barangkali ada sesuatu yang bisa diinikan atau mungkin Brahmana sudah pernah Oke. memberikan stem cell pada kanker ovarium berhasil, nanti Brahmana teori muncul keluar. Oke, oke. Terima kasih. Jadi gini ya, perkembangan ilmu itu kan memang luar biasa. Dari dulunya yang kita tidak tahu, kemudian ternyata berguna, ternyata randomized control trial-nya bagus ya, kemudian bisa dipakai, diterapkan. Nah, kalau kita ngomong tentang stem cell ya, itu stem cell transplant itu sebetulnya basically kan sudah banyak dipakai pada leukemia ya. Leukemia itu ada bone marrow transplant begitu ya. Bone marrow transplant itu kan sebetulnya ya mirip-mirip stem cell transplant yang ditanamkan. Sehingga yang zaman dulu leukemia itu mematikan, sekarang kan menjadi curable ya. Salah satu yang curable adalah leukemia karena ada bone marrow transplant. Nah, jadi mungkin saja saya belum pernah untuk kalau saya ditanya pernah nggak saya menganjurkan atau memberikan belum pernah saya ya belum pernah memberikan stem cell Pada Prof untuk ovarian. pasien pada kanker ovarium ya. Tapi mungkin saja ke depan dengan semakin bagusnya desain penelitian dan lain-lain mungkin bisa menjadi breakthrough itu. Kira-kira mungkin dari saya singkat demikian Prof. Ya. Ya mungkin logikanya begini. Kalau ovarian cancer, apalagi yang sudah advanced stage ya, Ya. kan ada cancernya. Ya. Jadi yang harus ditreat dulu gitu. Ya. Nah, untuk menggantikan fungsi yang lain ya mungkin ya baru di situ stem cell berguna. Kayak leukemia kan seperti itu kan Ya. seperti bone Kira-kira marrow-nya. kira-kira mungkin ya itu Hmm. pemakaiannya pada yang sudah secara imaging, secara klinis tidak ada tumornya lagi, begitu ya. Yang sudah clean. Kira-kira Ya, oke. demikian, sudah clean. Ah, Nah, itu hmm. mungkin. Oke. Itu mungkin ini Dokter Rudi ini dari Jambi ini nanya tentang BPJS ini gimana nih? Kasihan ya anggota Hogi mau memberikan targeted terapi tapi tidak di cover BPJS. Ya, Mungkin ya. Dokter Brahmana usahanya kurang keras sehingga BPJS tidak bisa memberikan fasilitas kira-kira begitu. Jadi, Apa yang kita lakukan nanti? jadi begini nih, kalau ngomong tentang BPJS ya, kita tiap tahun itu kan diminta itu dari himpunan-himpunan di profil ya, kira-kira himpunan onkologi, ginekologi apa itu usulannya. Kita kan biasanya memasukkan 3-4 usulan begitu ya, ke namanya Hmm. Komisi Penilaian Teknologi Kesehatan itu biasanya rapatnya awal tahun gitu ya, sehingga nanti yang di-approve yang mana. Nah, kita sudah masukkan terus mengenai targeted terapi dan lain-lain. Tapi mungkin prioritas prioritas utama ini kan masih pada eliminasi kanker serviks ya, Prof ya. Kira-kira begitu screening dan lain-lain, metode screening, HPV test dan lain-lain. Tapi tetap kita masukkan terus, tapi tetap optimis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa siapa tahu bisa mendapat approval dan kemudian covered by JKN gitu, Bro. Ya, masih. Oke. Dokter Mirza ada tambahan sebelum ini kita karena udah berapa lama lagi waktunya Dokter Sudah Mirza? habis, Prof. Sudah habis, waduh. Semangat sekali memang kalau tiga orang ngobrol ini lupa sama Sudah yang lain lewat, sama Prof, waktu. sudah lewat. Ya, ya, ya. Terima kasih kalau begitu. Jadi untuk Dokter Tapi Ahmad nanti seru-seru, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut seru. jadi Dokter Ahmad nanti pertanyaannya terkait dengan targeted terapi sama dengan Dokter Rudi tadi ya. Memang kita sebenarnya sudah berupaya lah baik dari Hogi, dari Pogi untuk memasukkan regimen saja begitu sulitnya ya. Sulitnya bukan apa, kajian kita sudah berikan ya Ya. dari expertise, referensi dan sebagainya. Tapi yang problemnya adalah raono duite gitu, Dokter Rudi ya. Kalau ono duite berapapun apapun kajian yang nggak benar pun pasti akan dimasukkan gitu ya kalau memang dirasa perlu. Itu kira-kira nanti mudah-mudahan di bawah presiden baru atau menteri kesehatan baru lah Dokter Brahmana jadi menteri kesehatan mudah-mudahan nanti Amin. BPJS bisa masuk gitu. Ya kira-kira begitu. Barangkali itu Dokter Mirza ada sesuatu yang mau disampaikan dulu. Silakan. Ya, kalau untuk teman-teman
SPOG saya rasa ya kita bekerja kembali kepada sesuai dengan kemampuan kita ya gitu. Jadi tidak harus kayak Dokter Pramana, tidak harus kayak Prof Yudi, tapi kendala-kendala itu harus Ya. ditam, di, disampaikan misalnya. Jadi saya nggak bisa melakukan optimal operasi karena dia perlengketan misalnya itu harus jujur di dalam melakukan ini yang banyak banyak sering terjadi. Kemudian Baik. kalau begitu juga untuk teman-teman yang sudah onkologi sebaiknya juga ikut membimbing SPOG yang ada di daerah bahwa juga bukan bukan jangan melarang tapi mensupport saja gitu ya. Dan melindungi, Bos ya. Ya, dan Dan melindungi. melindungilah. Karena Kecuali kita kalau sendiri juga kalau satu SPO, satu konsultan onkologi, dua konsultan onkologi di daerah nggak akan mampu. Ya, saya pernah ngalamin, saya berdua, kemudian sekarang jadi saya berempat, sudah mau berlima, ya pasiennya tambah banyak terus. Itu saja sih pesan saya, Bob. Terima kasih. ya, makasih. Dokter Baramana barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Jadi kita kita itu do our best to our patient sesuai sesuai kondisi masing-masing tempat kerja kita. Mungkin saya itu yang paling penting. Tempat kerja kalau saya bekerja di rumah sakit tipe C, kerjakan yang terbaik sesuai rumah sakit tipe C. Kalau saya rumah sakit tipe B, kerjakan yang terbaik rumah sakit tipe B. Jadi sesuai sikon masing-masing. Nah, kita welcome, anggota hoki itu welcome di seluruh Indonesia untuk dikontak. Saya punya pasien ganas tapi tidak mau dirujuk. Oh, kerjakan saja, saya bilang begitu. Tapi nanti begini, 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 begitu. That's very welcome kita. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin untuk penyemangat kita, karena sikon berbeda dengan negara maju, kita tidak selalu bisa memberikan pengobatan terkini dan terbaik untuk pasien-pasien kita. Tidak selalu kita bisa memberikan. Tetapi kita harus tahu pengobatan terkini dan terbaik untuk pasien-pasien kita. Mungkin dari saya gitu, Prof. Masih. Ya, terima kasih Dokter Baramana, Dokter Mirza. Jadi para anggota POGI sekalian yang saya hormati dan saya cintai ya. Artinya begini, teman-teman SPOG sekalian tidak usah merasa ragu di dalam memberikan pelayanan onkologi sekalipun ya. Yang paling penting dengan niat hati yang baik, niat yang baik ya. Walaupun begitu, tetap kita harus hati-hati. Kenapa? Walaupun positif, kasus bisa terkait atau terseret ke masalah hukum kan. Sekarang memang harus betul-betul dalam memberikan penjelasan pada pasien itu sangat harus komprehensif lah kira-kira begitu. Nah, bila ada atau merasa kurang di bidang ilmu itu, ya, Hogi atau anggota Hogi dimanapun siap memberikan konsultasi lah kira-kira begitu. Jangan sampai kita memberikan informasi pada pasien yang salah sehingga menimbulkan apa kekecewaan pada masyarakat, timbul masalah hukum. Itu saja mungkin ya, kanker ovarium ini memang betul-betul sangat sulit. Disease of theory. Teorinya banyak sekali ya. Jadi enggak penyebab tidak satu, screening masih susah. Demikian Dr. Nisa, saya kembalikan lagi. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih pada Dr. Mirza, Dr. Baramana yang sudah sudi meluangkan waktu, nggak praktek ini jam segini. Kalau saya setiap Rabu libur, orang kaya, celana baduin. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Dan Dan makasih, Terima Prof. kasih. Prof. Yudi, Dr. Mirsa. Makasih. Dr. Nisa, Baik, terima kasih banyak, luar biasa ya, apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita hari ini. Terima kasih Prof. Dokter untuk waktu dan sedekah ilmunya, Prof. Yudi, Dr. Brahmana, Dr. Mirza. Luar biasa ini, spesial ini, extend sampai 15 menit dari waktunya ya Prof. Dokter. Mungkin karena saking luasnya temanya ya, karena mungkin nanti bisa diskusinya lebih komprehensif, mendalam lagi, bisa jadi teaching kelas 3 ini Dr. Brahmana ya. Baik, sedikit mungkin yang bisa saya simpulkan di sini bahwa operasi itu merupakan base terapi pada kanker ovarium, di mana pada stadium dini tujuannya adalah untuk surgical staging dan pada stadium lanjut adalah untuk optimal debulking agar residunya nol. Karena rekurensinya sangat tinggi, tentu diperlukan adjuvan terapi seperti kemoterapi. Dan perkembangan terkini ini sudah bisa diberikan terapi juga seperti anti-VEGF, seperti bevacizumab, targeted terapi yang lain seperti PARP inhibitor, atau yang terbaru ini ada antibody drug conjugated dengan tujuan untuk memperpanjang remisi. Baik,
Kepada peserta ASOGI dimohon untuk mengecek secara berkala pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu tanggal 20 September 2024. Dan semoga apa yang kita diskusikan sore hari ini memberikan banyak manfaat. Dan kembali juga saya juga nggak bosan-bosan menginfokan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 HOGI akan menjadi tuan rumah ASGO Meeting 2024 yang akan diselenggarakan di Bali. Akan ada simposium internasional tentunya dengan speaker yang luar biasa. Dengan SKP-nya 30 SKP Kemenkes, juga ada 7 workshop di mana masing-masing SKP-nya ada 24 SKP Kemenkes, jadi jangan dilewatkan. Yang ingin join mengupdate ilmu tentunya dengan vibes yang berbeda, karena registrasi akan dibuka sampai menjelang acara yaitu di bulan November nanti, dan untuk abstract submission masih dibuka sampai akhir bulan September ini. Info lengkap bisa diakses di www.asgo2024bali.org. Baik, jangan khawatir untuk ketinggalan join ASHOGI seri hari ini. Dari awal sampai akhir bisa mengakses full videonya di YouTube ASHOGI, begitu juga seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak kami ucapkan atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASHOGI. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Prof. Yudi, Dr. Mirza, Dr. Terima kasih. Mas Mirza, Brahmana. Sehat, Prof. Bram. Sehat semua, sehat semua. Mohon, Ya. Bro. Terima kasih Prof. Yudi, Dr. Brahmana, Dr. Dr. Tovan. Mirza, Dr. Nisa. Ya, Dr. Tovan. Ya. Indonesia is Tenun. known as the Emerald of the Equator. And Bali is known as the Island of Gods. On this island, that ASGO Asian Society Gynecologic Oncology will hold its annual meeting from 29 November to 1st December 2024. The event will be held at the Bali Nusa Dua Convention Center, a well-known venue for international events, with a capacity of 1,000 participants and modern infrastructure to host world-class meetings. Bali is easily accessible. Many international airlines fly to Bali. The ASGO Symposium will be divided into 4 rooms, while the workshop will be divided into 2 rooms, Bit Deck and Venue. This is the ASGO to local committee. I'm Brahmana Skandar. On behalf of Indonesian Society Gynecologic Oncology, I would like to welcome all the ASGO members and all the gynecologists in Asia and in the world to come to Bali for attending ASGO Meeting 2024 in Bali, Indonesia. We invite you for coming to Bali and joining ASGO 2024.